beserta staf SMP Ma'arif NU 2 Cibarang serta anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan. Semangat siang, 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 siang. Luar biasa, tetap semangat. Gitu jawabannya. Ulangi ya. Semangat siang. Siang, 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 siang. Luar biasa. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Coba ini yang sebelah sini geser sana. Ngadep ke sini nggak apa-apa lah. Geser sana lagi. Duduk di bawah pohon nggak apa-apa lah. Daripada kepanasan saya kasihan. Yang ini juga ke sana, minggir sana. Apa? Kita belajar di alam, belajar dengan alam, betul? Iya, jangan kepanasan. Saya takut nanti kamu pada pusing. Apalagi minumnya es lagi tambah pusing kamu. Ya, duduk yang tenang, jangan ngomong. Yang buat duduk itu pantatnya bukan mulutnya. Ya, duduk, jangan jauh-jauh, jangan jauh-jauh, sini aja. Sini lagi, jangan kejauhan, nanti kamu malah main-main. Ya, cukup. Hop, diam. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan siang hari ini kita dapat bermuajahah, bersilaturahmi, bertatap muka dalam keadaan sehat walafiat. Sehat semuanya? Iya. Jangan sampai sakit. Yang kedua, sholawat dan salam tercurah pada baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alladzi hamalana minad dhulumati ila nur. Semoga kita mendapatkan syafaat fi yaumil akhir. Allahumma. Ya. Anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan, ya, pada kesempatan siang hari ini yang harusnya hadir beliau Bapak Kapolsek Aji Barang, Bapak AKP Heri Sudaryanto SHMH, karena beliau ada tugas yang tadinya sudah mau naik mobil mau berangkat ke sini, tapi tiba-tiba ada perintah dari pimpinan, jadi beliau mewakilkan saya untuk mencari penggantinya, menggantikan ke sini. Namun saya mencari tidak ada, jadi saya berangkat sendiri. Ya, kita belajar bersama ya. Setidak-tidaknya kita jadi kenal. Saya baru pertama ini mungkin ya bertatap muka dengan adik-adik dari SMP Ma'arif NU 2 Aji Barang. Ya. Ada kata-kata tak kenal maka tak sayang. Jere. Ya, jadi saya izin memperkenalkan diri. Berarti nggak ngantuk, dengarkan. Nama saya Nurul Fuadi. Saya asli dari Cilongok. Ada yang dari Cilongok? Acung. Ada nggak? Ada. Ini banyakan Sawangan, Singkang, terus Kalitapen, Purwojati, Kalibenda, Banjarsari. Ada? Ya. Saya lanjutkan. Nama saya Nurul Fuadi, saya asli Cilongok, Penusupan. Sana berarti tetangganya Jingkong sana. Ya, saya dinas di Polsek Aji Barang sudah 20 tahun. Nah, ini kamu belum lahir mungkin. Ya, kamu berarti lahiran tahun 2000 berapa? 2010, saya 2004 sudah di Aji Barang sampai dengan sekarang, berarti sudah hampir 20 tahun lah. Saya pertama ditugaskan itu di Polresta Bantul, Polda DIY tahun 96 sampai dengan tahun 2004. Saya punya istri 1, anaknya 2.
cowok cewek. Yang nomor 2 baru kelas 7 di SMP 3 Aji Barang. Ya, mungkin adik-adik nanti ada yang pengen bercita-cita pengen jadi polisi, apa pengen jadi tentara, apa pengen jadi presiden, apa saja ya. Yang penting adik-adik mempunyai cita-cita. Dengarkan ini, dengarkan dulu. Udah kasih kesempatan yang enak-enak duduknya. Ya. Adik-adik, saya yakin mempunyai cita-cita. Semuanya mempunyai cita-cita. Bercita-citalah setinggi langit. Ya. Cita-cita itu bisa tercapai, bisa tergapai kalau adik-adik mau berusaha. Ya, pengen jadi dokter ya belajar yang pinter, pengen jadi tentara polisi ya syaratnya harus mempunyai badan yang sehat, tidak berkacamata. Kalau sekarang sudah dinas tidak apa-apa, tapi saat mendaftar adik-adik harus benar-benar sehat, giginya tidak ada yang gripis, kemudian matanya tidak tidak mempunyai varises dan lain-lain ya. Jadi ini mumpung adik-adik masih SMP ya, saatnya untuk belajar. Adik-adik itu belajar itu karena ada amanat dari orang tua. Jadi kalau adik-adik suruh sekolah kok tidak sampai di sekolah, itu namanya mengkhianati amanat orang tua ya. Dan menuntut ilmu itu hukumnya wajib. Tolabul ngilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Ya utlu bilang ilmu walau bisin, mencari ilmu yang jauh walaupun sampai ke negeri Cina. Negeri Cina di mana sih kira-kira ya? Ya itu. Ya itulah seperti itu. Adik-adik yang saya cintai dan saya banggakan ya. Jadi kunci untuk menjadi sukses, kuncinya untuk menuntut ilmu itu apa? Ada 6 ya. Imam Syafi'i pernah mengatakan, saya pernah membaca buku karya Imam Syafi'i ya. Akhi lam tanalul ilma illa bisittati. Kamu tidak akan mendapatkan ilmu kecuali 6 perkara. Yang pertama apa? Kecerdasan. Di orang dilahirkan dari rahim seorang ibu ke dunia ini sudah berbagai macam ya. Ada yang lahir mungkin nanti menjadi anak yang jenius, ada yang mungkin agak jenius, ada mungkin yang kurang dalam berpikir. Lah itu harus ditopang dengan belajar yang rajin ya. Tidak ada anak bodoh kalau mau berusaha dan belajar ya. Adik-adik berangkat ke sekolah dapat ilmu ya, sampai di rumah nanti diulangi lagi, dipelajari lagi ya. Tidak belajarnya kalau mau ujian saja. Kemudian yang kedua adalah bersungguh-sungguh. Adik-adik itu mencari ilmu harus bersungguh-sungguh, tidak delaperan. Ngerti nggak delaperan? Delaperan itu segeleme dewek ya, mangat mering sekolahan gawa buku siji diselepitan bokong ya. Adik-adik itu harus berangkat ke sekolah ya, bukunya dipersiapkan. Bukunya apa saja, ada berapa mata pelajaran yang akan dipelajari di sana. Itu dulu. Kalau zaman sekarang mungkin ya adik-adik sudah rajin ya. Yang ketiga adalah semangat yang tinggi. Adik-adik berangkat sekolah dengan semangat ya. Kalau adik-adik berangkat ke sekolah sudah males, lemes ya, nanti ya ilmu itu tidak akan masuk. Pagi-pagi adik-adik mandi, olahraga, mandi, sarapan, terus baru berangkat.
jangan nunggu dibangunin. Ini sudah tua-tua semuanya, sudah gede-gede semuanya, ya. Tidak saatnya untuk bangun itu dibangunin orang tua. Bagaimana biar bangun pagi? Ya malamnya jangan terlalu banyak begadang, jangan terlalu banyak mainan HP, ya. Mainan HP sampai larut malam, ya. Megang HP-nya 5 jam, belajarnya 30 menit. Ini karena namanya sudah kebolak-balik, ya. Ya bolehlah adik-adik megang HP, bolehlah bermain, tapi ada waktunya, secukupnya saja. Kemudian kunci yang keempat adalah berteman dengan guru, ya. Berteman dengan guru, dekat dengan guru, menghormati guru. Guru adalah orang tuanya adik-adik di saat di sekolahan, ya. Kemudian yang kelima adalah memerlukan biaya, ya. Adik-adik sekolah pakai seragam bagus-bagus, pakai sepatu bagus-bagus, itu karena adik-adik dibiayai oleh orang tua, ya. Orang tua mah peras keringat, ya, banting tulang itu demi adik-adik, ya. Makanya jangan sampai, ya, membuat sakit orang tua. Adik-adik mau berhasil, hormati orang tua, terutama ibu. Doa ibu itu sangat mustajab, yakin itu. Saya cerita dulu, ya, mau daftar polisi, ya. Dengarkan ini, mau daftar polisi. Saya sampai nangis tuh di depan ibu saya. Ya, minta doa restu, minta didoakan. Saya yakin adik-adik harus seperti itu. Ya. Pengen sukses, jangan sampai membuat sakit orang tua. Kunci sukses mencari ilmu yang keenam adalah memerlukan waktu yang panjang. Ya, adik-adik sekolah dari MI, kemudian SMP, SMA, kuliah, ya, itu memerlukan waktu yang panjang. Adik-adik yang saya cintai, ya, pada kesempatan siang hari ini saya tadi membawa flash disk, namun karena ketinggalan jadi saya ngomong secukupnya saja, ya. Ya, adik-adik mungkin ini adik-adik siapa yang sekolahnya naik sepeda motor ngacung, coba. Aduh, jujur aja, jujur. Naik sepeda motor sendiri, tidak diantarkan orang tuanya. Nah, ya, oke. Saya yakin ini di setiap rumah, ya, di setiap rumah itu sudah ada motornya. Jadi kalau nggak punya motor itu ibarat kita itu tidak punya kaki, tidak bisa pergi kemana-mana. Begitu juga adik-adik, mungkin karena kesibukan orang tuanya, ya, adik-adik berangkat ke sekolah mungkin sudah dilepas sendiri naik sepeda motor, betul? Ya. Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, yang namanya menaiki sepeda motor itu harus ada yang harus dilengkapi, betul? Di antaranya memakai helm. Coba jujur, siapa yang tadi pagi berangkat ke sekolah pakai helm? Orang mari sekolah. Ada nggak pakai helm? Pak gurunya pakai helm nggak? Enggak. Maksidik doang. Maksidik di hati. Ya, jadi adik-adik naik motor pakai helm itu merupakan kewajiban, ya. Untuk apa? Untuk melindungi diri, ya. Jadi adik-adik naik motor, ya, kalau tidak pakai helm, Pak polisinya juga nggak rugi, ya.
nggak rugi. Jadi itu demi untuk kebaikan dan keselamatan diri ya. Apalagi sekarang ini nih, yang umur-umur segini sudah mulai nyoba-coba ini. Motornya pada diprotoli, betul? Jane koncangane ngapa? Ya Jan. Saya pengen tahu Pak Polisi. Bodinya pada pecah. Naik motor yang harusnya banyak besar diganti yang kecil, betul? Iya gitu ya. Jadi ya, yang namanya pabrik motor itu ya, industri motor membuat sepeda motor itu sudah dirancang sedemikian rupa ya, dari faktor keselamatan dan kenyamanannya ya. Kira-kira orang motor misalkan yang cc-nya besar ya, Vario 150 cc, kemudian motor itu yang lebih besar lagi itu yang sampai 200 cc ya, 150 cc dan sebagainya, itu sudah dibuat sedemikian rupa ya, ukuran bannya sekian ya, panjang setangnya sekian, kemudian tekanan angin yang aman sekian, itu sudah dihitungkan. Makanya di sepeda motor itu ada ukurannya segini, tekanan anginnya segini, itu sudah ada petunjuknya ya. Nanti kalau ada motor banyak diganti yang kecil ya, kemudian perlengkapan lain spion. Saya yakin adik-adik ada yang motornya tanpa spion, betul? Bahkan mungkin tanpa pelat nomor, diprotoli. Jadi adik-adik ya, kasihan orang tua. Orang tua mungkin ya beli motor diada-adakan, tilalai utang, tilalai kredit ya, demi itu adik-adik biar bisa berangkat ke sekolah tidak terlambat, betul nggak? Iya. Terus sama adik-adik diprotoli, dibuat neko-neko segala ya. Jadi seperti itu. Kemudian kalau menurut undang-undang sebetulnya yang diperbolehkan naik sepeda motor, mengendarai sepeda motor itu yang sudah berumur 17 tahun dan mempunyai surat izin mengemudi atau SIM ya. Kadang-kadang Pak Polisi melihat ngelus dada, boncengan telu, gelabras nggak pakai helm. Sebetulnya Pak Polisi mau menindak itu juga bisa. Cuma itu kadang-kadang kasihan, adik-adik mau berangkat sekolah, waktunya sudah mepet ya. Tilang. Sebetulnya ditilang tuh nggak apa-apa, tidak apa-apa. Sebetulnya karena aturannya, hukumnya ada ya. Malah sengaja mungkin, Pak Polisi ini orang wani nyekel, orang wani nilang. Padahal cuma Pak Polisi itu kasihan sama kamu ya. Ada yang rumahnya jauh dari sekolah ya, karena mungkin sekarang transportasinya sulit dijingkang, betul nggak? Apalagi yang naik mobil itu di atas itu di kap. Ada nggak di sini? Itu sangat berbahaya ya. Kalau misalkan mobilnya direm mendadak, ya, direm mendadak, supirnya tiba-tiba ada yang lewat di depannya, jadi supirnya rem mendadak, itu ada bisa terjatuh ya. Jadi semuanya itu memang sudah aturannya. Mobil angkutan tidak boleh di atasnya, kemudian mobil barang ya tidak boleh untuk membawa manusia kecuali depan ya, sopirnya dan kernetnya. Kalau di belakang itu sama sekali tidak diperbolehkan. Mungkin kadang-kadang Pak Polisi melas ya. Yang berikutnya adik-adik ya,
dengarkan ini. Di daerah Aji Barang itu sekarang lagi tren, ya. Tren yang namanya mungkin sudah hampir dikatakan seperti geng motor. Geng motor ya. Yang biasanya ya dari anggota-anggotanya itu berkumpulnya dengan menggunakan medsos. Ya. Setelah berkumpul ya, kemudian saling tantang-tantangan dengan geng motor yang lain. Ya. Sudah sering terjadi ya. Kemarin di Ciberung ya terjadi tawuran antar geng motor. Kemudian di daerah Wangon sana perbatasan dengan Aji Barang ya sudah pernah terjadi, tapi alhamdulillah belum ada korban ya. Yang ada korban itu kemarin di Sokaraja sampai dengan meninggal dunia. Jadi adik-adik ini ya, seumurannya adik-adik ini lagi darahnya lagi membara-membaranya, mencari jati diri ya. Satu hal yang harus diperhatikan adik-adik, jangan berteman dengan teman yang kira-kira membawa ke dalam kejelekan ya. Kebanyakan karena ajakan teman-teman ya, sehingga terjadi tawuran dan sebagainya. Anggota-anggota geng motor itu ya adik-adik ketahui dari anak-anak SMP malah ya. Anak-anak SMP kemarin sempat ada yang dikeluarkan dari sekolah. Saya tidak perlu menyampaikan ke adik-adik sekolahan mana. Ya. Karena anak itu sudah tidak pernah masuk ya. Kalau malam begadang, mungkin paginya tidur ya, akhirnya sekolah selalu terlambat. Akhirnya dikeluarkan ya. Adik-adik jangan sampai ikut-ikutan suatu yang tidak bermanfaat. Carilah kegiatan yang bermanfaat ya. Yang kira-kira adik-adik itu hobi. Apa taekwondo, apa sepak bola, apa voli ya. Ya. Kemudian pramuka dan lain-lain. Jadi carilah kegiatan-kegiatan yang positif ya. Jangan sampai kegiatan yang akan merugikan adik-adik sendiri ya. Adik-adik yang saya cintai, kemudian yang ketiga adalah masalah penyalahgunaan narkoba ini. Adik-adik mungkin sering sekali melihat ya di televisi pengungkapan suatu tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Yang namanya narkoba sekarang itu sangat mudah didapatkan ya. Mungkin adik-adik sering mendengar ada yang namanya pil koplo, leksotan, apa saja itu yang murah-murah lah. Jadi memang harganya itu sangat murah dan mudah didapatkan ya adik-adik. Sebetulnya obat itu untuk apa sih ya? Obat itu ya kayak pil koplo, leksotan itu untuk menenangkan orang yang mempunyai gangguan jiwa atau ODGJ. Nah, kalau adik-adik orang waras kok sudah mengkonsumsi obatan seperti itu, berarti sudah kepengen jadi orang gila ya. Efeknya nanti akan menjadi orang yang seperti itulah. Orang yang pelangaplongo, diajak ngomong A, jawabnya B. Pak polisi ngomong itu sudah pernah melihat sendiri ya, orang sekitar Aji Barang tiap malam gunanya
beler, konsumsi obat-obatan seperti itu ya. Selang berapa tahun sudah seperti itu ya. Jadi saya melihat sendiri menjadi orang yang seperti orang yang ODGJ, orang dalam gangguan jiwa. Bahkan ya mungkin dari harganya yang mahal, orang-orang sudah tidak bisa membeli obat yang harganya mahal, jadi mengkonsumsi yang di luar itu. Contohnya kayak komik ya. Kemarin di Terminal Aji Barang itu ada orang teler, bukan orang Aji Barang tapi orang Cilacap ya. Berangkat dari Cilacap cuma pakai celana pendek, ternyata dia baru mengkonsumsi komik satu dus kecil itu ya. Akhirnya teler, dia tidak merasa kalau dia pergi sudah sampai di Aji Barang. Kemudian ada lagi yang menggunakan lem, pernah dengar adik-adik? Namanya ngelem itu ya, ada yang menggunakan lem kemudian dicium ya. Kemudian ada yang mencium bensin, ada yang mencium spiritus. Itu berbagai macam ya. Mungkin karena kalangan bawah karena sudah menjadi kecanduan, akhirnya menggunakan hal-hal seperti itu. Contoh kayak kecubung. Jangan sampai adik-adik ya, efek dari kecubung juga nanti akan merusak saraf daya pikirnya menjadi lambat ya. Sarafnya sudah tidak bisa berpikir atau tidak bisa mengingat. Itu efek dari kecubung. Ada lagi yang menggunakan jamur yang tumbuh di kotoran sapi. Ada yang seperti itu. Jadi berbagai macam ya, biar itu dia merasa fly, merasa kalau sudah kecanduan seperti itu, apa saja dia akan nikmati ya, walaupun dari tempat-tempat yang kotor seperti jamur kotoran dan sebagainya. Itu saja dari saya. Mungkin ada yang mau bertanya? Ada yang ingin bertanya, coba. Coba. Ya, sini. Perkenalkan, nama saya Tria Jurwati. Saya bertanya, Pak. Jadi sekarang minum-minuman keras itu kan adalah hal yang biasa baik di kalangan orang dewasa maupun anak seumuran saya. Yang jadi pertanyaan saya adalah, apakah kebiasaan minum-minuman keras dapat memicu ketertarikan untuk memakai narkoba atau obat-obatan terlarang? Ya, terima kasih. Dengar semuanya enggak tadi? Jadi orang-orang yang sudah kecanduan narkoba itu bermula dari merokok ya, kemudian minum minuman keras ya. Nah, mungkin dia menikmati minuman keras itu dari sekian cc, kemudian sekian botol ya. Jadi setiap orang ya yang mengkonsumsi miras ya, dia akan selalu pengen lebih banyak, lebih tinggi ya. Ya bermula dari minuman keras. Setelah minuman keras ini, oh ini jenisnya misalkan ciu, kemudian arak ya. Oh araknya sudah seperti ini rasanya. Kemudian tidak merasa kurang fly. Akhirnya dia mengkonsumsi yang namanya mungkin pil koplo, kemudian sudah tidak
fly lagi, dia akan menambah yang lebih tinggi lagi. Contohnya apa? Ekstasi, kemudian nipam dan sebagainya. Ya, saya berpesan pada adik-adik, jangan sekali-kali mencoba yang namanya minuman keras dan yang lain-lainnya. Ada lagi yang pengen nanya? Ada lagi? Nah, yang berikutnya ini adik-adik ya, masalah hubungan antara laki-laki dan perempuan. Ini nih umur-umuran segini ini sudah mulai ini ya pacaran, kemudian pergi malam-malam,